Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Last Voyage of Demeter tahun 2023. Film ini bercerita tentang perjalanan sebuah kapal yang membawa kargo misterius yang akhirnya membawa malapetaka bagi mereka. Di tahun 1897, sebuah kapal Rusia disewa untuk mengangkut barang pribadi sebanyak 50 peti dari Rumania ke Inggris. Namun kapal tersebut diketemukan hancur di pesisir pantai Inggris. Nama kapal tersebut Demeter, dan inilah kisah para awak tersebut berdasarkan catatan sang kapten. Dari daerah pegunungan yang dingin dan berkabut, berbaris-baris kereta kuda mengantarkan peti-peti yang berlogo naga hingga ke pelabuhan Varna, Bulgaria, di mana bertepatan di saat itu, kapal Demeter, yaitu kapal yang mendapatkan orderan mengantarkan 50 peti telah bersandar dan membongkar muatannya di pelabuhan Varna. Sang kapten kapal bernama Elliot beserta cucunya, Toby, turun dari kapal. Sang kapten yang merasa memerlukan tambahan awak kapal, ia memerintahkan wakilnya, Wojciech, untuk mencari tambahan tersebut. Kapten dan Wojciech pun memperhatikan satu persatu orang yang ingin menjadi kru tambahan kapal tersebut. Salah satunya yang menarik perhatian mereka adalah seorang pria kulit hitam yang bernama Clement. Sang kapten melihat cara berpakaiannya yang seperti orang berpendidikan, kemudian mendapatkan keterangan dari Clement bahwa ia lulusan Universitas Cambridge dengan keahlian di bidang kedokteran dan mempunyai pengetahuan astronomi. Namun, bagi Wojciech, Clement tidak cocok dan terlihat lemah untuk pekerjaan tersebut. Wojciech kemudian menunjuk 3 orang yang terlihat kuat dan sangar untuk tambahan kru yang diperlukan. Para kru kapal pun bersiap menaikkan kargo tersebut. Namun ada hal yang aneh ketika salah satu kru kapal bernama Olgaren bertanya kepada mereka dalam bahasa Rumania, di mana para pengantar peti tidak bisa membantu mereka menaikkan kargo tersebut. Kepala pengantar peti kemudian memberikan sekantong emas untuk upah tambahan kru kapal Demeter. Mereka terlihat takut dan bergegas meninggalkan kargo tersebut. Sebelum pergi, sang kepala pengantar peti mengucapkan doa untuk perjalanan mereka. Kru kapal pun mulai memasukkan kargo peti-peti itu, sementara Clement hanya memperhatikan mereka di dekat tempat tersebut. Salah satu kru tambahan secara tidak sengaja melihat logo naga di peti. Hal ini membuat ia kaget dan tanpa sengaja mengendorkan tali pengikat peti kargo hingga hampir menimpa Toby yang bermain di bawahnya. Beruntung ada Clement yang memperhatikan pergerakan peti tersebut dan menyelamatkannya. Kapten yang melihat hal itu segera menghampiri Toby. Ia kemudian memerintahkan agar kru baru itu ditangkap. Dan sang kru baru yang ketakutan itu membalas marah kepada kapten karena tidak memberitahu perihal logo di kargo tersebut. Ia sudah tidak mempedulikan upah yang besar lagi. Ia pergi dengan kata-kata doa yang mengandung ketakutan. God save you all. May He save the ship. May He save the crew. Sang kapten kemudian mengucapkan terima kasih kepada Clement. Ia melihat kepada Wojciech seraya mengangguk. Wojciech yang mengerti isyarat tersebut kemudian menghampiri Clement dan menerimanya sebagai kru seraya berkata-kata agar harga dirinya tidak hilang. Mereka kemudian meneruskan mengangkut peti yang terjatuh, di mana terdapat sedikit tanah yang keluar dari peti tersebut. Setelah semua siap, mereka pun segera berangkat. Dari kejauhan, para pengantar peti berhenti dan memperhatikan kapal Demeter. Terlihat kecemasan yang membuat mereka menelan ludah. Dengan lautan yang tenang dan cuaca yang cerah, Demeter pun terus melaju menjauh dari daratan. Di kapal, Toby, anak yang periang pun kemudian menyapa dan mengantarkan Clement ke kamarnya. Ia menunjukkan ruangan-ruangan di dalam kapal tersebut, di antaranya kamar kapten, ruang makan, tempat penyimpanan. Ia juga memperkenalkan hewan-hewan peliharaannya dan juga kru-kru kapal tersebut, seperti halnya koki mereka yang bernama Joseph, seorang koki yang jutek dan religius. Namun ia menyukai Clement karena mempunyai pengetahuan tentang hal-hal religi. Patron saint of sailors. Well, you're not a heathen. Thank the Lord for small favors. Malamnya, sebagian mereka bersantai di dek kapal. Mereka bernyanyi dan menari. Sementara itu, kapten yang duduk di pinggir kapal dihampiri asistennya, Wojciech. Ia memandang sang cucu yang sedang menari, kemudian berpaling dan memberitahu Wojciech bahwa ia akan pensiun setelah sampai di pelayaran kali ini. Kapten menjelaskan terkait masa depan Toby dan akan mempersiapkan Wojciech sebagai penggantinya.
Sementara itu, di tempat penyimpanan, salah satu peti tiba-tiba terbuka, di mana tikus pun menjadi takut dan berlari hingga ke tempat sebagian kru yang tertidur pulas. Paginya, mereka berkumpul di meja makan. Mereka berbincang-bincang dengan riang. Namun tiba-tiba, anjingnya Toby, yaitu Huck, menggonggong ke area bawah ruang makan. Kapten pun meminta Toby untuk memeriksa ternaknya. Toby kemudian pergi, disusul Clement. Clement mendapati Toby terlihat bimbang dan takut mendengar suara hewan-hewan ternak yang ribut sekali. Tiba-tiba, kapal terguncang dengan kencang. Diikuti terdengarnya suara benturan yang keras dari ruang kargo. Clement kemudian meminta Toby menemui kapten, sementara ia melanjutkan memeriksa ruangan kargo. Ia menemukan salah satu peti ada yang terbalik, di mana ia merasa heran dengan isinya yang berupa tanah. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan adanya pergerakan. Dan ternyata, seorang wanita terlihat berbaring di antara timbunan tanah. Mereka pun segera membawanya dan memeriksanya. Perdebatan pun terjadi antara Clement dan Wojciech. Bagi Wojciech, ia adalah penumpang gelap yang bisa saja membawa penyakit. Namun, atas izin kapten, Clement pun diizinkan untuk segera mengobatinya. Maka segeralah ia mentransfusikan darahnya hingga kemudian gadis tersebut terselamatkan setidaknya untuk malam ini. Di saat perdebatan terjadi lagi antara Clement dan Wojciech di ruang penyimpanan yang gelap, di dalam peti, sebuah tangan dengan kuku panjang dan tajam terlihat bergerak. Peti itu kemudian terbuka. Sesosok bayangan bergerak menghampiri gundukan tanah tepat di mana Clement menemukan gadis yang diselamatkannya. Huck yang sedang berkeliaran di area penyimpanan barang melihat bayangan asing itu. Ia menggonggong ketakutan. Sekelebat kemudian, bayangan itu menghentikan gonggongan tersebut. Sementara itu, perdebatan yang terjadi antara Clement dan Wojciech akhirnya ditengahi oleh kapten sebelum ia pergi meninggalkan ruangan We tersebut. will repurpose the carpenter's shed as the young woman's quarters. Thank you, sir. And you will be solely dividing your own rations with your patient, Mr. Clement. Clement kemudian meminta tolong kepada Toby yang baru datang untuk menjaga gadis tersebut. Dia keluar dan menggantikan Olgaren untuk memegang kemudi. Olgaren kemudian meneropong untuk melihat di mana mereka telah sampai, hingga secara tidak sengaja arah teropongnya melihat penampakan wajah yang menyeramkan. Ia terkejut, tapi ketika ia melihat dengan mata telanjang, ia tidak melihat sosok menyeramkan tersebut. Olgaren mencoba meyakinkan dirinya atas apa yang dilihatnya. Ia maju secara perlahan, namun tidak menemukan apa-apa. Yang ia temukan hanya belatung di lantai. Suasana terasa hening seketika. Clement yang merasa aneh kemudian memanggil-manggil Olgaren. Ia mengetuk-ngetuk, kode tanda memanggil, namun tetap tidak ada sautan dari Olgaren. Clement maju secara perlahan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundaknya yang membuat Clement terkejut. Yang ternyata itu adalah Olgaren. Mereka kemudian membicarakan sosok yang dilihat Olgaren. There is something out there. Di sisi lain, Joseph sang koki religius di saat akan mengambil bahan makanan, ia tersandung sesuatu. Ia melihat dari dekat dan menemukan Huck dalam keadaan tercabik. Begitu pula ketika ia melihat hewan ternak yang lain. Hal ini kemudian menjadi perdebatan yang cukup panas di antara Clement dan kru yang lain tentang kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Tetapi Olgaren meyakini bahwa kejadian itu bukan manusia yang melakukannya, hingga kapten pun menyuruh membuang semua bangkai tersebut. Toby pun menangis sedih melihat apa yang terjadi pada hewan peliharaannya. Ia pergi ke dek bawah yang gelap dan sunyi, di mana Clement datang menghiburnya dengan kata-kata yang membuat Toby bersemangat kembali. Di kegelapan itu, tanpa mereka sadari, sesosok makhluk aneh bergerak di keremangan, seraya memanggil gadis yang ditolong oleh Clement dengan sebutan Anna. Keesokan harinya, mereka dihadapkan dengan langit yang sangat gelap. Cuaca buruk menerjang mereka selama 3 hari. Stok makanan mereka semakin menipis dan Clement terus memberikan transfusi darah untuk Anna. Namun kondisinya tetaplah sama. Toby pun juga mengetahui panggilan gadis tersebut dikala gadis tersebut mengigau. Hingga suatu malam, ketika Clement akan ke dek atas, ia ditegur oleh Joseph. Joseph merasa janggal dengan sepinya kapal tanpa kehadiran tikus. Bahkan di tempat penyimpanan makanan pun mereka tidak ada.
Ia juga mendengar 6 kali atau lebih suara melengking dan mencakar-cakar dari ruangan tempat Anna dirawat. Baginya, kapal tanpa tikus itu melawan alam. Ia pun kemudian pergi setelah mengucapkan hal tersebut. Sementara itu, Petro yang bertugas menjaga kemudi mendengar dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Ia berjalan mendekati dan menemukan penutup ruang kargo hancur berlubang. Petro pun melihat ke area gelap di mana terlihat makhluk aneh bergerak. Ia mendekati dengan perlahan, akan tetapi makhluk aneh tersebut tiba-tiba meloncat dan memotong arteri lehernya. Petro terhuyung ke belakang, seraya memegang lehernya yang keluar getah merah. Makhluk aneh tersebut terlihat menjilati getah merah Petro yang tercecer. Sementara Petro dengan menyeret tubuhnya, ia berusaha menggapai belati yang terlempar dari tangannya. Namun sayang, makhluk aneh itu lebih cepat menangkapnya. Makhluk aneh itu kemudian menghabisinya dan menghisap darahnya. Dari bawah, Clement tiba-tiba muncul dan memeriksa keadaan Anna dari jendela. Ia mendengar suara benturan kayu dan ia memanggil Petro, namun tak ada sautan. Clement berjalan perlahan dan melihat lubang di penutup ruang kargo, serta belati Petro tergeletak di lantai. Ia segera berlari dan membunyikan lonceng tanda darurat. Paginya, mereka berkumpul dan berspekulasi terkait kejadian menghilangnya Petro yang hanya meninggalkan petunjuk berupa lubang di penutup ruang kargo dan belati. Mereka mencoba mencarinya di setiap sisi kapal namun nihil. Petro tetap tidak diketemukan. Menurut pendapat Wojciech, Petro pasti mabuk lalu terjatuh ke laut. Namun hal tersebut disanggah oleh Clement terkait getah merahnya yang berceceran. Clement menjelaskan hasil pengamatannya terhadap korban-korban yang telah tiada, yang mana pada setiap korban pasti ada bekas gigitan di leher yang memutus arteri mereka. Namun, ia tidak mengetahui apa dan siapa pelakunya. Perbincangan itu kemudian terpotong dengan munculnya Anna yang secara tiba-tiba, ia histeris ketakutan, dan ia meminta semua orang agar segera meninggalkan kapal tersebut. Clement yang melihat perilaku aneh Anna mencoba menenangkannya, namun Anna tetap berbicara tentang sesuatu yang akan menghabisi mereka semua. Suasana menjadi mencekam bagi kru kapal Demeter yang mendengar itu. Wojciech selaku asisten Kapten Elliot mengalihkan perasaan ngeri yang ia rasakan dengan memerintahkan kru untuk bekerja kembali. Malam pun menjelang, disambut hujan yang deras. Anna yang telah selesai mendapatkan transfusi darah dari Clement kemudian menceritakan semuanya. Ia berkeyakinan yang menyerang mereka adalah setan berkulit manusia yang meminum darah. Makhluk tersebut tinggal di pegunungan, di kastel yang sangat tua di daerah Anna berasal. Oleh tetua di daerahnya, Anna ditumbalkan demi keselamatan penduduk yang lain. Namun seiring waktu, penduduk yang dijadikan tumbal semakin menipis. Makhluk tersebut berencana berpindah tempat ke perkotaan. Ia membawa beberapa orang termasuk Anna untuk persediaan makanannya. Makhluk tersebut dikenal dengan sebutan Dracula. Sementara itu, di luar, Larsen yang sedang bertugas tidak menyadari bahwa dari bawah ruangan kargo ada sesosok bayangan muncul. Ia terlihat sekejap di belakang Larsen, kemudian menghilang. Ada perasaan aneh yang dirasakan Larsen. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan. Ia mengira itu Olgaren, lalu memanggilnya. Namun ketika Olgaren tiba, mereka nampak kebingungan satu dengan yang lain, karena yang mengetuk bukan di antara mereka. Merasa ada hal yang aneh, mereka pun bersiap dengan belatinya. Olgaren mendekati asal suara dengan perlahan. Akan tetapi, tiba-tiba, sosok yang disebut Dracula menerjang di belakang Larsen dan menghabisinya. Makhluk menyeramkan itu kemudian melirik Olgaren. Olgaren lari ketakutan dan memanjat tiang layar kapal. Namun Dracula itu tetap mengikutinya. Mendadak cuaca menjadi sangat buruk. Kapal menjadi sangat miring. Semua kru lari ke atas dan menemukan tidak ada seorang pun menjaga kemudi. Larsen dan Olgaren menghilang. Mereka segera mengikat kemudi dan mencari Larsen dan Olgaren. Di tengah pencarian mereka, Clement melihat tetesan warna merah di baju Toby. Mereka pun melihat ke atas dan menemukan Olgaren. Dan ketika telah diturunkan, Olgaren seperti orang yang kerasukan dan mereka pun terpaksa mengikatnya agar Clement mudah menjahit luka di leher dan di dahinya. Wojciech dan Clement berusaha berpikir rasional agar tidak membuat kru yang lain menjadi takut. Tapi mereka tidak bisa memungkiri ada sesuatu yang berbeda di kapal tersebut dan itu nyata.
Kapten Elliot kemudian memerintahkan agar 2 orang harus ronda bersama dan membawa senjata. Namun hingga sore menjelang, mereka tidak menemukan apa-apa. Kapten kemudian meminta Toby mengunci pintu kamarnya sementara ia di luar. Dengan menjelangnya sore ke malam, kru yang lain mulai was-was. Demikian pula yang terjadi di ruangan penyimpanan kargo. Pergerakan terlihat pada Olgaren. Ia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Ia seperti terkoneksi dengan Dracula. Begitu peti terbuka, mata Olgaren pun terbuka pula dan terlihat memutih. Sementara itu, Toby, ia mendengar sesuatu. Ia tidak mengindahkan perintah kapten. Ia keluar dari kamar dan membuka pintu ruangan kargo. Tapi pintu tersebut tidak bisa terbuka seluruhnya. Ia memaksa badannya untuk melewatinya. Bersamaan dengan itu, di pintu sebelah, seseorang terlihat memasukinya. Seseorang itu berjalan tertatih seraya menggeram. Mereka bertemu dan Toby mengenalinya. Toby menyapa seseorang itu yang ternyata adalah Olgaren. Namun ketika ia melihat mata Olgaren, ia segera berlari. Olgaren mengejarnya dan hampir menangkapnya ketika ia kesulitan melewati pintu yang tidak terbuka seluruhnya. Olgaren seperti zombie yang bergerak tanpa merasa sakit ketika menabrak penghalang. Toby berhasil mencapai kamar dan segera mengunci pintunya. Tapi di sisi sebelah pintunya masih terdengar Olgaren menggeram. Toby mundur menjauh. Sejenak ia tidak mendengar suara erangan itu lagi. Lalu perlahan ia mendekati kembali pintunya. Tiba-tiba suara benturan keras terdengar. Olgaren berusaha menghancurkan pintu dengan kepalanya. Toby takut dan lari bersembunyi ke bawah meja. Sementara di luar, orang-orang sibuk menyiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Dracula yang masih belum mereka ketahui bentuknya. Tiba-tiba, Joseph mendengar sesuatu. Mereka coba mendengarnya dengan seksama. Mereka perlahan menyadari akan situasinya Toby. Mereka pun segera bergerak turun. Di bawah, terlihat tangan Olgaren mencoba menarik tuas kunci. Toby pun semakin cepat mengetuk dinding memanggil yang lain. Ia kemudian bersembunyi di bawah meja, mendekap kakinya karena ketakutan. Tidak lama, datanglah Clement dan yang lainnya. Olgaren terlihat menarik tangan dan berdiam diri. Clement menyapa dan menghampiri Olgaren dengan perlahan. Olgaren berpaling dan kemudian tiba-tiba menyerang Clement. Clement berusaha menahan serangan Olgaren. Beruntung Wojciech datang dan menjatuhkan Olgaren di lantai, kemudian menahan dengan kakinya. Sang kakek, Kapten Elliot, datang dan memanggil Toby, membuat Toby tersenyum. Akan tetapi senyumannya seketika memudar dikala ia tiba-tiba melihat makhluk menyeramkan berdiri di hadapannya. Sekejap Kapten, Clement dan Larsen melihat sosok Dracula yang menyeramkan untuk pertama kalinya dari lubang pintu yang rusak yang kemudian menghilang. Toby yang ketakutan tidak menghiraukan panggilan orang-orang. Sang Dracula merangkak di atas kepalanya, kemudian menangkap dan menghisapnya. Orang-orang di luar sekuat tenaga membuka pintu, akan tetapi pintu tetap tidak bisa terbuka, hingga Anna datang dan menembakkan senjata api ke gagang pintu. Dan ketika mereka sudah di dalam, mereka menemukan Toby telah terkapar. Dengan keadaan yang kacau tersebut, membuat mereka sedih dan hampir putus asa. Mereka merasa terbawa ke malapetaka yang mengerikan, di mana Tuhan pun telah meninggalkan dan tidak menghiraukan mereka. Saat itu perjalanan masih 5 hari lagi untuk mereka bisa sampai ke London. Di ruangannya, Kapten terlihat mentransfusikan darahnya kepada Toby. Dan ketika subuh menjelang fajar, mereka mengikat Olgaren di tiang kapal. Mereka mencoba meneliti apa yang terjadi, seperti virus yang menginfeksi Olgaren. Dikala matahari mulai bersinar, Olgaren merasa kepanasan hingga kemudian sinar matahari tepat mengenai tubuhnya. Olgaren berteriak kesakitan karena tubuhnya menjadi terbakar. Tiba-tiba, dentuman senjata terdengar. Tembakan itu mengakhiri teriakan kesakitan Olgaren. Terlihat wajah sedih Wojciech di balik senjata yang diletuskannya. Selepas itu, mereka berkumpul dalam keheningan di ruang makan tanpa Kapten dan Wojciech. Tingkat kecemasan yang tinggi membuat Abram dan Joseph bertengkar. Hingga kemudian, masuklah Wojciech yang membuat keduanya terdiam. Joseph yang melihat kejadian terbakarnya Olgaren kemudian berkata terkait giliran Toby yang akan bangkit dari kematian setelah ini. Namun perkataan Joseph dipotong oleh Wojciech. Dengan berteriak, Wojciech memerintahkan Abram dan Joseph untuk bekerja kembali.
Wojciech kemudian bertanya mengenai kemungkinan sembuhnya Toby, seperti halnya Anna yang sembuh setelah mendapatkan transfusi darah dari Clement. Namun Clement mengatakan tidak pada Toby karena lukanya lebih parah dan Toby lebih kecil serta lemah. Malam pun kembali tiba, di mana Clement keluar dari kamar. Ia sedikit terkejut ketika mendapati Anna telah menunggunya. Anna yang mengetahui Clement yang akan mencoba membunuh Dracula agar bisa menyelamatkan Toby, kemudian ikut serta. Mereka membuka beberapa peti kargo, namun yang ditemukan hanyalah tanah. Setelah beberapa lama pencarian, mereka menemukan peti yang agak berbeda. Clement mencoba mencongkelnya, tapi tidak berhasil karena peti ini sangat keras. Anna kemudian menemukan tempat tombol rahasianya dan ketika ditarik, terbukalah peti tersebut. Namun sosok yang mereka cari tidak ada dalam peti itu. Yang mereka temukan hanyalah tanah berisi belatung dan sebuah tongkat. Di sisi yang lain, Abraham yang bertugas menjaga kemudi, ia terlihat lelah dan mengantuk, hingga ia tidak menyadari seseorang melewatinya. Tiba-tiba, ia dipukul dari belakang oleh seseorang, yang mana orang tersebut adalah Joseph. Joseph kemudian mengikat kemudi kapal dan menurunkan sekoci. Ia mengayuh sekoci menjauhi kapal seraya terus mengucapkan ayat-ayat suci, hingga tiba-tiba di bagian sebelah sisi skocinya ada yang mendarat. Joseph berpaling perlahan dan melihat sang Dracula. Bersamaan dengan itu, di kapal terdengar suara lonceng berdentang, di mana saat sadar, Abraham melaporkan hilangnya Joseph serta sekoci kepada yang lain. Dan saat sekoci tersebut ditemukan, sekoci itu terlihat kosong, terlihat bercak merah di antara kitab yang dibawa oleh Joseph. Ini pukulan yang sangat berat, tingkat kecemasan dan stres yang sangat tinggi, di mana di pagi harinya mereka mendapati Toby tidak bisa tertolong lagi. Hingga kapten pun mengatakan, kita adalah kru terkutuk, di kapal yang terkutuk, di mana setan membawa kita menuju neraka. Dalam dukanya, kapten tak sanggup memberikan kata-kata terakhir untuk Toby, hingga Anala yang kemudian memberikan kata-kata doa terakhir untuk Toby. Dan ketika mereka akan membuang jasad Toby ke laut, Kapten Elliot menahannya. Ia bersikeras bahwa Toby masih hidup, meskipun Clement meyakinkannya bahwa nafas serta detak jantung Toby telah tiada. Dan ketika kapten membuka penutup kafan Toby, tiba-tiba mata Toby terbuka dan tangannya memegang lengan kapten. Toby terbakar seketika terkena sinar matahari dan membuat kapten ikut terbakar pula. Serentak yang lain menarik kapten dan Clement membuang Toby yang telah menjadi zombie ke laut. Kapten yang terbakar sebagian kulitnya kemudian dirawat, di mana setelah itu Wojciech dan Clement sepakat menghabisi makhluk terkutuk tersebut. Mereka kemudian berunding dan mengatur strategi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin menemukannya. Mereka pun bersiasat menghabisi Dracula tersebut dengan menjebaknya di dalam kapal, hingga kemudian menenggelamkannya bersama kapal Demeter. Senja menjelang malam pun datang. Kapal Demeter meluncur dengan dihadapkannya langit yang hitam disertai guntur dan petir. Badai pun seolah akan menerjang mereka. Di kamarnya, kapten yang terluka bakar memaksakan dirinya untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah buku. Tidak berapa lama garis pantai Inggris pun terlihat. Semua telah pada posisi seperti rencana mereka. Anna berdiri pada kemudi untuk memancing sang Dracula. Abraham dan Wojciech berdiri di atas tiang siap dengan senjatanya. Sementara Clement berada dekat di belakang Anna. Dari bawah, air yang semula terlihat perlahan-lahan keluar kabut yang menyelimuti seluruh bagian kapal. Pandangan mereka pun terbatas. Sebuah bayangan bergerak di antara tiang kapal. Sesaat kemudian, Abraham tertarik ke depan dan disambar bayangan tersebut hingga ia jatuh tewas tergantung. Mereka sadar itulah sang Dracula. Clement pun berteriak memanggil Wojciech. Sementara Wojciech yang akan turun, tiba-tiba disambar sang Dracula hingga membuatnya terjatuh ke bagian dasar ruang kargo. Namun ia tetap selamat. Clement memanggil-manggil nama Wojciech dan akan menghampirinya. Namun Wojciech menyuruh Clement untuk menyiapkan skoci. Dan karena kaki kirinya patah,
Ia bergerak menyeret badannya diiringi bayangan Dracula yang menuju ke arahnya. Badai pun datang menerjang kapal tersebut, seakan-akan ingin menghalangi Clement dan Anna menyiapkan skoci. Clement meminta Anna menunggu sementara ia menjemput Kapten dan Wojciech. Di ruang kargo, Wojciech dengan tertatih berjalan dan mengunci pintu tepat ketika sang Dracula berada di hadapannya. Dengan bertongkatkan kapak, ia menuju tempat di mana ia akan melubangi kapal tersebut. Ia berdiam diri sejenak dan dengan raut muka sedih ia meminta maaf. Setelah itu, dengan tegas ia mengayunkan kapaknya berkali-kali ke lambung kapal. Ia tidak menyadari Dracula telah berada di belakangnya yang kemudian menghabisinya. Clement datang, namun ia terlambat. Yang ia temukan hanya jasad Wojciech. Ia pun mengambil kapak yang tertancap di lambung kapal, kemudian berjalan keluar. Ia berteriak mencari Kapten dan Anna, namun tiada sautan. Kapal terguncang hebat karena badai dan tanpa kemudi yang mengendalikan. Kapten Elliot terlihat keluar dari ruangan, kemudian meluruskan kemudi dan mengikatnya. Ia tersadar sesuatu telah berada di belakangnya. Ia melawan dengan keyakinannya, namun hal itu tidak berjalan. Dengan tiba-tiba, Dracula tersebut menancapkan tarinya di leher Kapten. Lalu lagi dan lagi, Clement datang terlambat. Ia menemukan Kapten ketika di roda kemudi, namun masih dalam keadaan hidup. Ia segera melepaskan tali yang mengikat Kapten. Sebelum kepergiannya, Kapten meminta agar Clement memberitahu ke orang-orang bahwa ia setia pada janjinya hingga akhir hayatnya. Clement yang begitu sedih menjadi sangat marah. Ia berdiri dalam derasnya hujan badai. Ia menantang sang Dracula. Diiringi suara erangan, Dracula tersebut muncul. Ia membentangkan sayapnya disertai suara tinggi lengkingan. Ia meloncat mendekat dan memukul Clement hingga terpental jatuh. Dracula itu melompati Clement, namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai Dracula hingga berdarah, di mana Anala yang berada di balik senjata itu. Ketika Anna akan menembaknya lagi, Dracula itu dengan cepat menepis senjata Anna dan membungkusnya dengan sayapnya. Melihat itu, Clement segera mengambil kapak yang terjatuh. Ia mengayunkan dengan sekuat tenaganya tepat mengenai punggung Dracula hingga terlepaslah Anna. Mereka berdua segera menuju perahu, dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba Dracula menarik Clement di lehernya. Melihat itu, Anna berlari dan mencoba memutuskan tali penyangga tiang tepat ketika Dracula itu akan memangsa Clement. Tali itu pun putus. Hentakan tiang akhirnya membuat Dracula itu berpaling dan melepaskan Clement. Tiang itu mengayun dengan kencang mengenai Dracula bertepatan dengan Anna dan Clement yang terjun ke laut. Anna dan Clement kemudian berenang dan berpegangan pada serpian tiang kapal. Sementara kapal tersebut tanpa ada pengemudi, terombang-ambing terseret oleh badai menuju daratan melewati pemecah ombak. Penjaga mercusuar yang melihat itu segera melaporkan ke pihak kepolisian. Sementara kapal di meter yang mendarat mendapat guncangan yang kuat, membuat tiang yang menjepit Dracula menjadi bergeser hingga Dracula pun bebas. Ia berteriak disambut dengan guntur dan petir. Badai pun berlalu, diikuti fajar yang mulai menjelang. Clement dan Anna masih tetap berpegang pada patahan tiang kapal, mengikuti arus yang dengan perlahan membawa mereka ke tepian pantai. Dengan dinginnya air laut, Anna memanggil Clement dengan lirih. Clement pun berpaling dan kaget menyadari bahwa mata Anna telah berubah. Clement mendekati dan berkata akan mentransfusikan darahnya kembali, namun Anna menolak. Ia tahu sejak awal akan takdirnya. Ia bercerita bahwa sesungguhnya ia tidaklah dikorbankan, melainkan ia yang memilih mengorbankan dirinya untuk penduduk desanya. Dan Anna pun berterima kasih atas kebaikan Clement. Dengan kesedihannya, Anna mengambil puing patahan tiang yang lain dan memisahkan dirinya dari Clement. Ia duduk di puing tersebut, menyambut sinar mentari yang akan membakar tubuhnya. Clement hanya bisa memandang sedih keadaan Anna dari kejauhan. Peristiwa kapal hantu di meter menjadi headline koran-koran di kota London, di mana Clement terlihat di sebuah kafe. Tiba-tiba ia dikejutkan suara hentakan dari sebuah tongkat. Clement mencari tahu asal suara dan melihat ke sekelilingnya hingga ia mendapati tongkat dengan gagang kepala naga yang ia kenal. Sosok yang memegang tongkat itu kemudian menghilang. Clement segera bangkit. Ia tahu kemana harus mencarinya karena ia memiliki alamat penerima kargo terkutuk tersebut. Clement bersumpah akan mengejar dan melenyapkan makhluk terkutuk itu demi mereka semua yang sudah mengorbankan nyawanya. Dan
cerita pun tamat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.